Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Humaydi Hamid, dosen Prodi Ekonomi Syariah FIUMY. Pada kesempatan ini akan menjelaskan salah satu kaidah asasiyah di dalam qawaid fiqhiyah, yaitu ad-dararu yuzalu. Ad-dararu yuzalu artinya kemudorotan atau hal yang merusak harus dihilangkan. Jadi pada dasarnya seseorang itu harus menghindari hal-hal yang merusak. Nah, jika terjadi kerusakan, hendaknya kerusakan itu segera dihilangkan. Itu yang dimaksud dengan kaidah ad-dararu yuzalu. Baik kerusakan itu kepada dirinya maupun kepada hartanya, kepada kehormatannya, itu harus dihindari. Nah, kalau terjadi kerusakan hendaknya segera dihilangkan. Nah, itu maksud dari kaidah ad-dararu yuzalu. Nah, dalil kaidah keempat ini dari ayat-ayat Quran maupun hadis-hadis Nabi. Misalnya dalam ayat famanidurra ghayra baghin wala 'adin fala ismalaih innallaha ghafurur rahim. Tetapi barang siapa yang dalam keadaan terpaksa memakannya sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat At-Taubah, surat Al-Baqarah ayat 173. Pada dasarnya seorang muslim itu kan tidak boleh memakan makanan yang haram. Tapi kalau dalam keadaan terpaksa, maka dia boleh memakan yang haram itu ya sebatas untuk menghindari terjadinya kematian dan tidak boleh melampaui batas. Kalau sampai sekenyang-kenyangnya itu namanya bukan lagi memakan karena dalam kondisi terpaksa. Kemudian ada hadis Nabi yang berbunyi la dororo wala diror. Tidak boleh memulai perusakan dan tidak boleh pula membalas perusakan dengan perusakan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini disahihkan oleh Albani. Jadi seorang muslim tidak boleh merusak dirinya ataupun merusak orang lain. Tidak boleh merusak badannya, tidak boleh merusak harta orang lain, dan tidak boleh pula membalas perusakan yang dilakukan oleh orang lain dengan membalas merusaknya pula. Jadi kalau misalnya kita punya kendaraan diserempet oleh orang lain, maka kita tidak boleh membalas menyerempet kendaraan yang melakukannya itu. Hak kita itu bukan membalasnya tapi menuntut ganti rugi. Jadi nggak boleh kerusakan dibalas dengan kerusakan yang sama. Nah, kaidah turunan dari ad-dararu yuzalu yang pertama itu adalah ad-dararu yudfa'u biqadril imkan. Kemudorotan atau kerusakan itu dihilangkan sebisanya. Jikalau tidak bisa dihilangkan secara keseluruhan, maka tidak apa-apa dihilangkan sebagian dari kerusakan tersebut, ya. Nah, berdasarkan kaidah ini, jadi kalau misalnya orang sakit, ya, orang sakit mungkin ada kalanya harus ada amputasi. Kan pada dasarnya seseorang itu tidak boleh memotong badannya sendiri. Dia wajib menjaga keseluruhan tubuhnya. Tapi karena dalam keadaan terpaksa harus dilakukan amputasi. Nah, amputasi itu dilakukan adalah
dalam rangka untuk menghindari kerusakan yang lebih besar. Jadi ini namanya kemudaratan atau kerusakan dihilangkan sebisanya. Nah, itu. Tidak bisa menjaga seluruh tubuh, tidak apa-apa mengamputasi sebagian tubuh untuk menyelamatkan yang lain. Berikutnya, ad-dararu la yuzalu bimithlihi. Kemudaratan itu atau kerusakan itu tidak dihilangkan dengan kemudaratan yang setingkat, dengan kerusakan yang setingkat. Misalnya ya, ada orang kelaparan. Pada dasarnya dalam kondisi kelaparan dia boleh memakan harta milik orang lain. Tapi kalau ternyata si pemiliknya itu juga kelaparan, maka dia tidak boleh mengambil makanan orang kelaparan dalam rangka untuk menyelamatkan dirinya sendiri, gitu ya. Jadi ad-dararul asyaddu la yuzalu bimithlihi. Kalau orang punya sakit jantung, tidak boleh dia itu menyelamatkan dirinya dengan mengambil jantung orang lain yang juga masih hidup ataupun meninggal tanpa seizin yang bersangkutan ataupun ahli warisnya. Kemudian ad-dararul asyaddu yuzalu bid-dararil akhaffi. Kemudaratan yang lebih berat atau kerusakan yang lebih berat dihilangkan dengan melakukan kerusakan yang lebih ringan. Ya, misalnya seorang ibu ya yang sedang hamil itu dalam kondisi membahayakan kalau janinnya itu tetap dipertahankan. Ya. Maka dalam situasi seperti itu dia dibolehkan melakukan aborsi untuk menyelamatkan nyawanya. Karena tentunya nyawa orang yang masih hidup, nyawa seorang ibu itu lebih berat ya daripada nyawa janin yang masih ada di dalam kandungan. Karena apa? Karena mempertahankan janin itu bisa saja ya membahayakan nyawa si ibu, bahkan janin itu sendiri. Nah, oleh karena itu boleh dilakukan aborsi untuk menyelamatkan nyawa si ibu. Kemudian yutahammalud dararul khas lidaf'id dararil am. Ini menanggung kerusakan individu atau kemudaratan individu untuk menghindari kemudaratan kerusakan umum. Ya, seperti pencabutan izin praktek dokter misalnya yang sering melakukan malpraktek. Nah, sebenarnya mencabut izin dokter itu ya merugikan si dokter itu sendiri, tapi itu dalam rangka untuk menjaga keselamatan masyarakat umum. Nah, itu masuk kategori menanggung kemudaratan individu, kerusakan individu untuk menghindari kerusakan masyarakat umum. Berikutnya, darul mafasid aula min jalbil masolih. Menolak kerusakan lebih utama daripada menarik kemaslahatan. Artinya, jika suatu ketika ya orang dihadapkan kepada pilihan ya menolak kerusakan atau menarik kemaslahatan, maka pada saat itu yang harus diutamakan itu adalah menolak kerusakan itu yang diutamakan, bukan menarik kemaslahatan. Nah, gitu. Nah, ini berlaku umum untuk setiap keadaan, panduan bagi kita ya. Jika suatu ketika pilihannya
melakukan yang bermanfaat atau menghindari yang merusak, maka didahulukan menghindari hal-hal yang sifatnya merusak. Berikutnya al-qadimu yutraku ala qidamihi. Sesuatu yang terdahulu dibiarkan atas dasar keterdahuluannya. Jadi sesuatu yang sifatnya maslahat, yang tidak merusak, yang sudah ada sejak dahulu, tidak boleh diganggu. Misalnya ya, kita beli tanah. Nah, ternyata tanah kita itu digunakan oleh tetangganya untuk menyalurkan limbah tetangga ke saluran umum dengan memasang pipa di tanah kita. Dan itu sudah seizin pemilik tanah sebelumnya. Maka sebagai pemilik baru tidak boleh menyetop saluran itu, karena itu sudah berlaku sejak dahulu. Nah, tapi sebagai perkecualian, ad-dararu la yakunu qadiman. Kemudorotan atau kerusakan itu tidaklah terdahulu. Jadi kerusakan itu tidak dipertahankan atas alasan telah ada sejak zaman dahulu. Jadi misalnya seseorang beli tanah, ternyata tanah itu menjadi tempat pembuangan limbah tetangga atau menjadi sapi tank dari toilet tetangga. Maka sebagai pemilik baru dia boleh untuk menutup sapi tank itu atau menutup tempat pembuangan limbah itu, karena menjadikan tanah sebagai tempat pembuangan limbah atau sapi tank itu tentunya merusak tanah itu sendiri. Kemudian kaidah berikutnya ad-daruratu tubihul mahzurat. Situasi darurat membolehkan sesuatu yang terlarang. Jadi dalam keadaan darurat sesuatu yang haram boleh dilakukan. Memakan babi itu hukumnya haram. Tapi kalau ada obat dari babi yang itu ternyata sangat efektif untuk menyembuhkan penyakit dan belum ditemukan obat lain yang memiliki efektivitas yang sederajat, maka boleh menggunakan obat yang terbuat dari bahan babi itu. Tapi ma'ubiha lidorurati yuqaddaru biqadriha. Sesuatu yang dibolehkan karena darurat diukur sesuai kadar kedaruratannya. Ya. Jadi orang kelaparan boleh makan babi, tapi ya cukup memakan sekedar untuk menyelamatkan nyawanya, bukan untuk memakan sampai puas. Ya. Kemudian al-hajatul ammatu tanzilu manzilatab darurah. Kepentingan umum itu menduduki kedudukan darurat, artinya membolehkan sesuatu yang terlarang. Ya, misalnya akad salam, itu menjual sesuatu yang belum ada. Itu pada dasarnya bertentangan dengan kaidah umum la tabi ma laisa indak, jangan kau jual apa yang tidak ada di sisimu. Tapi kemudian ada nas hadis Nabi yang membolehkan akad salam itu karena dibutuhkan oleh masyarakat umum. Kemudian al-ittiraru la yubtilu haqqal ghairi. Keterpaksaan tidak membatalkan hak orang lain. Dalam keadaan terpaksa, seseorang itu boleh memakan harta milik orang lain. Misalnya dalam kondisi kelaparan, dia di hutan, ada buah milik orang, belum ada pemiliknya, belum ketahuan, maka dia boleh memakan buah itu. Sungguh pun demikian,
itu hanya sekedar tidak berdosa, tapi dia tidak terhindar untuk bertanggung jawab mengganti harga dari makanan itu. Jadi dia itu wajib mengganti makanan yang telah dimakan atau mengganti harganya kepada sang pemilik. Karena keterpaksaan yang dialami seseorang tidak membuat harta orang lain itu tidak terlindungi kepemilikannya gitu. Jadi memakan harta orang lain dalam kondisi darurat wajib mengganti, mungkin bisa jadi mengganti harta yang dimakan atau mengganti harga dari makanan tersebut. Nah, demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.